malam teman-teman semuanya. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam, Mbak. Halo Ibu. Oke, teman-teman semua sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke, sudah sudah buka puasa hari ini teman-teman yang menjalankan ibadah puasa? Alhamdulillah Alhamdulillah sudah. sudah, Bu. Sudah semua ya di tempatnya masing-masing sudah maghrib ya hari ini ya jam ini. Sudah. Oke, pas Mbak jam 7. Tujuh nggih, Bu. Ini langsung dimulai atau masih menunggu yang lainnya, Bu? Biasanya ini berapa sih Mbak? Saya tak catat di Kalau totalnya yang online ada 21, Bu. ini sekarang. Ini masih 10 yang bergabung. Satu. Nggih. Mbak tak cek ya. Akuntansi digital ya ini ya. Iya 21. Nggih. Apa kita mulai pelan-pelan aja ya Mbak? Karena waktunya kita hanya 2 jam ya. Nggih, Bu. Eh, nanti sambil kan nanti untuk absensinya seperti biasa ya Mbak. Dari dari sana kan ya, Iya, Bu, betul. bukan dari saya ya. Baik, sebelumnya Oke, saya izin buka dulu nggih, Bu. ya monggo. Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman ini nggak bosan ya dari akuntansi maupun dari manajemen bertemu dengan saya. Saya Elisha yang akan menemani Ibu Widi untuk 7 pertemuan ke depan di mata kuliah manajemen strategi. Iya, Ya, kok saya? betul. Iya, Betul, betul. manajemen strategi. Oke, malam hari ini baru pertama kali bertemu juga dengan Bu Widi ya. Semoga teman-teman semuanya lancar terus untuk puasanya bagi yang menjalankan dan juga tetap semangat untuk kuliahnya meskipun di bulan Ramadan. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17:02 dan waktu kita lebih singkat di bulan puasa ini. Untuk materi perkuliahan pada malam hari ini saya serahkan ke Ibu Widi. Monggo, Bu. Oke, Mbak Elisa, terima kasih. Tapi semuanya selamat malam. Malam, Ibu. Malam, Ya, Ibu. Amin. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua hari ini ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sehat, Bu. Sehat. Ini Sehat, kayak Ibu. berapa ada yang kita pernah ketemu di ekonomi makro ya sepertinya ya. Iya, Bu. Ya, ada Mbak Dona. Ingat saya ya, nanti tolong diingatkan. Mbak Dona, Mbak Bu. Lintang kayaknya pernah. Terus Mbak apa Putri ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa yang memang kita pernah ketemu Iya, di Bu. ekonomi makro. Atau semua memang memang ketemu saya di ekonomi makro. Enggak juga ya kayaknya ya. Oke, yuk teman-teman yang sudah join, yuk kita on cam yuk. Jadi online, kita kan memang kuliahnya online ya. Kita on cam yuk supaya kita saling mengenal satu sama lain. Kalau tahu wajahnya gitu kan enak ya. Ibu bisa mengenal teman-teman semuanya. Halo Mbak Putri. Ya, baru mandi ya kelihatannya. Seperti sekali. Iya, Bu. Paham. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan ketemu di mata kuliah manajemen strategi. Oke, yang lagi di kantor nggak apa-apa, aman. Di kuliah manajemen strategi, di sini agak sedikit berbeda ketika ketemu Ibu di ekonomi makro, ya.
Kalau ekonomi makro kita membahas mengenai banyak perhitungan, ya pendapatan nasional dan yang lainnya gitu ya. Tetapi kalau di manajemen strategi, kita akan membahas eh, mengenai manajemen tentunya yang dihubungkan dengan strategi sesuai dengan fungsinya nanti gitu kan. Ya, oke, yang masih bekerja monggo off cam nggak apa-apa, tapi ketika nanti ada pertanyaan, teman-teman silakan menuliskan di kolom komentar. Ya, ini ketika Ibu ada pertanyaan-pertanyaan singkat nih, misalkan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar di bawah. Ya, karena banyak yang masih bekerja, aman. Oke, teman-teman, ini saya akan memperkenalkan dulu apa saja yang akan kita bahas selama selama 7 minggu ke depan, ya. Kita online ini hanya online selama bulan Ramadan ini kita hanya 2 kali ya, kalau nggak salah 2 jam ya Mbak Elisa ya? Iya Bu, betul, Ya, dari jam kalau 7 nor sampai jam 9. betul, kalau normal kita 6:30. Nanti 2 minggu ke depan setelah kita liburan Ramadan atau setelah hari raya, kita akan tetap, ya jamnya tetap 6:30 sampai jam 9, ya. Jadi karena ini, saya yakin teman-teman ketika habis buka puasa, ya teman-teman menjalankan ibadah pastinya setelah buka malah tambah lemes, ngantuk gitu ya. Jadi kita santai-santai aja hari ini. Hari ini sebenarnya saya ada pendahuluan dan visi misi, tapi karena ini hari pertama dan, ya itu tadi, teman-teman biasanya kalau habis buka biasanya mengantuk, ya udah kita hari ini hanya perkenalan saja, perkenalan dari manajemen strategi dan membahas mengenai pendahuluannya. Mulai besok minggu depan kita mulai bahas yang lainnya. Oke ya, setuju ya? Oke, saya akan bahas tentang apa aja sih yang akan kita bahas nanti selama 7 minggu ke depan. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Saya. Ibu. Oke, Bisa, ini Bu. bisa. Ini manajemen strategi. Perkenalkan, nama saya Bu Widi Dewi Ruspitasari. Nanti kita akan ketemu terus gitu ya. Untuk nomor teleponnya Ibu apabila ada pertanyaan ataupun apapun yang berhubungan dengan manajemen strategi, mengenai tugas ataupun apapun nantinya, silahkan nanti tanya ke admin ya, nomor Ibu, atau sebentar lagi setelah setelah materi, sebelum perkuliahan kita selesai nanti akan saya tulis di kolom komentar nomor saya. Jadi monggo silahkan teman-teman untuk menyimpan nomor saya, silahkan. Hari ini di manajemen strategi ini adalah buku referensinya teman-teman. Jadi teman-teman nanti misalkan ada tugas, kita kalau saya menggunakan buku Fred R. David, Robinson, dan juga David Hangel. Ini boleh teman-teman menggunakan buku referensi yang lain. Saya punya dalam versi PDF-nya. Nanti mungkin ke Mbak Admin ya, saya kirimkan ya Mbak Admin. Apabila teman-teman mau baca, tapi ini kalau yang nomor 1, nomor 2 ini berbahasa Inggris ya. Jadi nanti silakan sekalian terjemahkan sendiri. Tapi saya ada itu bukunya, monggo silakan di apa namanya diunduh ya, karena saya ada versi PDF. Terus David Hanger juga sama. Kalaupun ada banyak sekali kalau di Google teman-teman mencari ya buku manajemen strategi itu banyak sekali referensi-referensi yang lain itu mau dipakai boleh saja ya. Oke, dari referensi ada pertanyaan? Aman? Oke, yang Bu. kedua aman ya, sip. Yang kedua adalah kita akan membahas mengenai karena ini eh, runtutan perkuliahan kita adalah runtutan perkuliahan reguler. Jadi nanti eh, kita bagi dua-dua ya. Jadi karena kita 7 minggu, kita bagi dua-dua. Khusus hari ini kita hanya bahas ini aja. Jadi minggu depan lingkungan visi misi, lingkungan eksternal itu kita gabung ya. Ini hari ini kita hanya spesial membahas mengenai pendahuluan sifat manajemen strategi. Ini tentang apa saja sih yang kita bahas, apa sih nanti gitu ya, pada saat kita
ngulas mata kuliah ini gitu ya. Nanti definisi manajemen strategi, tahap-tahapnya, tingkatan, apa saja yang dibahas, evaluasi, implementasi itu akan muncul semua di situ. Setelah itu, kita akan membahas mengenai visi misi perusahaan. Visi dan juga misi. Ini penting. Pastinya kalau teman-teman yang sudah bekerja, pasti di perusahaannya memiliki adanya visi misi. Ya, biasanya itu ditempel nih gitu ya di ruang 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 pimpinan, ruang SDM-nya gitu ya, ruang karyawannya dan macam-macam itu biasanya ditempel di semua sisi. Untuk apa sebenarnya? Untuk mengingatkan SDM agar kita memiliki visi dan juga misi loh, gitu ya. Apa nih visi misinya itu ditempel supaya diingatkan. Visi misi ini termasuk tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Itu kita bahas minggu depan. Lanjut, eh, ada pengukuran eksternal. Ini bahasanya macam-macam ya teman-teman. Ada kalau teman-teman baca di buku yang lainnya ada namanya lingkungan eksternal. Kalau ada juga di buku yang lain ada audit eksternal. Tapi sebenarnya intinya ini sama. Ya entah itu pengukuran eksternal, entah lingkungan eksternal, audit internal, pembahasannya nanti sama. Apakah pengukuran eksternal ini adalah mengukur kondisi eksternal yang ada di dalam perusahaan. Jadi kita ini kalau perusahaan pastinya memiliki eksternal. Eksternalnya di luar dari perusahaan. Misalkan ini tadi ya ada kekuatan ekonomi, ada eh, konsumennya, ada dari segi persaingannya, kekuatan ada politik, hukum dan macam-macam itu masuk eksternal. Ada kebijakan pemerintah itu juga eksternal, teman-teman. Ya, oke. Setelah eksternal kita akan juga nanti akan mempelajari lingkungan internalnya. Gandeng. Internal, eksternal. Kita akan bahas bersama. Dan di internal itu pasti teman-teman tahu nih internal perusahaan apa saja. Ada SDM, ada skillnya karyawan, gitu kan. Terus sumber daya dan lain-lainnya kita akan bahas di sini. Lanjut lagi, strategi dalam tindakan. Ini berbagai macam strategi jenis-jenisnya. Kita akan nanti memahami itu di sini. Kenapa kadang, kenapa sih ada perusahaan yang sebenarnya dia sudah miliki usaha, dia buka lagi yang lainnya. Misalkan MNC nih. MNC dulu berasal dari perusahaan televisi ya kalau nggak salah ya, perusahaan televisi swasta. Setelah itu dia membuka lembaga keuangan kalau nggak salah ya. eh dan yang lainnya simpan pinjam macam-macam. Lah ini masuk strategi apa sih? Ini ada di sini nanti. Jadi apa yang dilakukan perusahaan ya, eh, apa gebrakan-gebrakan baru istilahnya begitu ya, gebrakan-gebrakan baru perusahaan itu akan muncul di sini. Ada strategi integrasi, intensif, diversifikasi, defensif gitu ya, 5 strategi generik apa namanya Porter itu juga ada di sini. Ini macam-macam strategi nanti kita bahas. Ini lanjut analisis dan juga pilihan strategi. Ya nanti kita gabung-gabung sendiri ya teman-teman ya. eh saya akan berkonsentrasi lebih ke matrix SWOT. Nanti mungkin matrix space dan juga BCG kita akan bahas nggak terlalu banyak begitu ya, tapi kita akan lebih membahas di matrix SWOT. Teman-teman, saya mau tanya di sini, yang sudah menggunakan atau yang sering menggunakan atau dulu di tugas pengantar manajemen itu pernah menggunakan matrix SWOT siapa? Adakah di sini yang sudah pernah entah itu di tugas, entah itu di pekerjaan, ya? Siapa? Ada? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Nggak ada semua. Di sini belum pernah sama sekali. Belum. Oke. Oke. Yang lainnya nggak ada. Mbak Lintang Chandra juga nggak pernah. Iya Bu, apa Bu? Mbak Lintang pernah di pekerjaan atau di tugas pengantar manajemen, apakah pernah menggunakan metrik SWOT? Oh, kalau untuk Matrix kebetulan belum pernah Bu. Oke.
Mbak Laili, ini saya cuma kelihatan kepalanya aja bergoyang-goyang Mbak Kalau Laili. untuk Mbak Laili matrix pernah? SWOT-nya pernah. Pernah untuk matrix SWOT. Oh, SWOT pernah ya? Oke, ada Ya, yang pernah nih. Ada lagi lainnya? Mbak Soimah belum ya? Belum pernah ya? Belum Ibu. Oke. Kebetulan saya juga dari prodi akuntansi, jadi nggak Oh, diajarin. akuntansi belum. Oke, yes. Kenapa saya bertanya? eh yang tadi sudah sama Mbak Laili ya kalau nggak salah. Yang sudah menggunakan SWOT itu SWOT saja, ataukah kemarin bikinnya SOSTWOWT, Mbak? Sendiri-sendiri atau dua-dua begitu? dua Bu. Dua-dua ya. Oke, Ya, Bu. mengapa saya bertanya? Karena kadang teman-teman menggunakan analisis SWOT ini adalah hanya membahas mengenai analisis internal dan eksternalnya saja, tetapi tidak menghasilkan strategi dari analisis eksternal dan internal itu. Nah, nanti kita akan bahas ini nih. Metrik-metrik ini kita akan bikin latihan. Ya, lanjut. Kalau di reguler ini sudah UTS ya, karena kita tidak ada UTS kita lanjut nih ya, lanjut ke implementasi strategi macam-macam. Nanti di implementasi strategi ini kan suatu penerapan ya, ada penerapan secara manajemen keuangan, penerapan secara manajemen SDM, operasional, dan yang lain-lainnya kita akan bahas di sini implementasi. Lanjut ke tinjauan evaluasi dan eh, kendali strategi. Ini kita bahas karakteristik, evaluasi strategi, kerangka kerja, dan berbagai macam kita akan bahas di sini, perencanaan dan yang lain-lainnya. Setelah itu lanjut lagi ke etika bisnis. Kita akan bahas kenapa sih etika bisnis ini masuk ke manajemen strategi. Ternyata itu bisa juga menjadi strategi perusahaan. Ya, teman-teman. Setelah itu tanggung jawab sosial, keberlanjutan keberlangsungan hidup itu kita bahas di sini juga. Lanjut juga yang terakhir nih, isu global dan juga internasional. Kita akan membahas isu-isu global, internasional, organisasi multinasional, keuntungan kerugian operasional, operasi internasional dan yang lain-lainnya juga kita bahas di sini. Ya, setelah itu selesai deh. Puas. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Aman? Aman, Bu. Aman. Oke, teman-teman, gini, untuk UASnya nanti pada saat pengumpulan UAS kita tidak ada UAS ujian ya yang seperti apa namanya pertanyaan dan yang lain-lainnya kita tidak ada itu, tetapi setiap minggu kita ada tugas. Jadi teman-teman mengerjakan di sini, nanti kita sharing bersama. Di sini teman-teman sudah mulai merancang. Uh, Misalkan teman-teman punya usaha nih ya, teman-teman punya usaha, ataukah teman-teman masih berangan-angan ingin punya usaha, itu nanti bisa dijadikan adanya topik di dalam tugas kita. Misalkan contoh nih, saya punya usaha dalam hal rumah makan, karena saya suka masak nih gitu ya. Saya angan-angan aja nih, angan-angan saya ingin punya rumah makan. Oh, dalam tugas ini saya ingin buka rumah makan enjoy gitu kan, misalkan RM enjoy misalkan. Setelah itu nanti tugasnya minggu depan adalah ketika kita bahas visi misi, kita saya sudah harus bikin nanti pada saat sudah saya jelaskan, paling saya kasih 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan ini, teman-teman kerjakan visi misi perusahaannya. Setelah itu nanti kita kalau ada waktu kita akan baca bersama-sama visi misi teman-teman masing-masing. Dan tugas itu akan disimpan sampai 7 minggu ke depan dan itu dijadikan tugas UAS. Paham ya maksud saya ya. Jadi minggu depan kita bahas visi misi nih. Misalkan bahas visi misi, kita bikin visi misi. Visi misi apa namanya? Visi dan juga misi perusahaan. Sudah itu toh. Setelah itu ketika saya bahas eksternal, nanti teman-teman mulai membuat
jadi saya jelaskan dulu yang dibikin apa. Setelah itu teman-teman baru membuat nih eksternalnya apa saja sesuai yang saya jelaskan tadi. Sama, internal juga begitu, sampai ke bawah, sampai di kalau analisis pilihan strategi nanti, teman-teman sudah mulai menganalisis menggunakan SWOT, lingkungan eksternal dan internalnya. Setelah itu kita masuk ke implementasi. Kira-kira implementasinya apa? Dalam hal penerapannya yang dilakukan bagaimana? Sudah itu aja. Ya, setelah itu baru teman-teman gabungkan semua tugas itu, jadikan satu dalam bentuk adanya PDF ya. Terus setelah itu sama seperti biasanya nanti mungkin 2 minggu sebelum UAS nanti akan saya informasikan kembali. Jadi dalam bentuk PDF ini yang cover pertama sama seperti membuat makalah seperti biasanya. Jadi judul usaha kalian apa? Di bawahnya untuk memenuhi mata kuliah apa gitu ya, terus ada logo Asia, nama kalian, NIM dan yang lain-lainnya. Setelah itu lembar keduanya baru deskripsi usaha kalian dan kasih foto ya teman-teman. Ya, jadi ada foto usahanya apa, deskripsinya apa. Misalkan nih, saya punya usaha rumah makan Enjoy. Saya deskripsikan rumah makan saya sudah berdiri. Ini berandai-andai saja gitu ya. Misalkan sudah berdiri di tahun 2020 begitu ya. Rumah makan saya ini eh menjual gitu ya atau menawarkan produk-produk istilahnya produk-produk sehat di mana kami tidak menggunakan minyak goreng dan yang lain-lainnya. Jadi kami menceritakan apa yang dijual di sana. Misalkan juga kalian memiliki usaha ini kami dirikan dengan misal 5 orang, misalkan saya siapa jelaskan. Kalau misalkan saya didirikan sendiri boleh. Usaha ini saya dirikan sendiri dengan tujuan apa kalian ceritakan di deskripsi. Setelah itu muncul visi misi, lingkungan eksternal dan lain-lainnya. Sesuai dengan tahapan-tahapan perkuliahan kita. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Nah, setiap kali interaksi kita, teman-teman misalkan ada pertanyaan apapun sama dengan ekonomi makro, saya akan ada tambahan nilai, ada poinnya masing-masing. Jadi nanti saya catat siapa saja yang aktif ya. Misalkan dalam menjawab pertanyaan apapun, nanti akan saya tambahin nilai poinnya. Biasanya yang akan sesuai dengan tingkat kesulitannya antara 5 sampai 10 poin. Oke, ya, ada pertanyaan nih? Bu, saya izin nanya, Bu. Oke, Dona, Bu. boleh Mbak Dona. Gimana? Bu, Dalam kalau misalnya kita kan nggak ada usaha nih, berarti terserah aja ya, Bu, pilihnya. ya, Mau terserah. usaha yang kayak kata Ibu tadi, andaikan aja gitu ya, Bu. Iya, betul. Diandaikan. Apabila tidak punya usaha, diandaikan. Misalkan nih Mbak Dona punya cita-cita nih nanti next setelah lulus dari Asia memiliki usaha butik misalkan. Butiknya dia sendiri, misalkan ada karyawan, misalkan ada konveksinya sendiri itu boleh. Jadi tidak harus realistis yang ada usahanya sendiri gitu enggak. Ya, karena kan kita ini sebenarnya hanya melatih latihan bagaimana caranya nanti ketika kita sudah punya usaha, kita membuat visi misi dulu nih, kita membuat lingkungan eksternal internalnya bagaimana untuk cara menetapkan itu, gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh ya. Cuma ini yang teman-teman yang bapak-bapak nih ya, tolong kalau teman-teman masih di sini, tolong didengarkan, usahanya jangan yang aneh-aneh. Karena di kelas reguler kemarin ada usahanya jualan ini loh, jualan game, skin game. Saya jadi bingung karena skin game ini ndak ada strateginya, teman-teman. Kita ketika jualan skin game ini nggak semua orang paham skin game ini apa. Ya, oke. Mbak Soima senyum-senyum ini kayaknya paham ya skin game ini. Saya nggak paham Mbak Soima. Saya ditanya, Bu ini nanti gimana eksternalnya ya? Kamu bikinnya yang macem-macem. Jadi yang tolong yang bapak-bapak nih ya, cowok-cowok ini jangan jangan bikin yang aneh-aneh. Kalau jasa-jasa yang normal-normal saja ya. Jangan jasa-jasa yang macam-macam. Ada juga jasa joki game.
waduh itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi yang normal-normal saja, yang masuk akal, yang biasa kita kerjakan. Misalkan jasa konten, boleh. Ya, tapi jangan joki-jokian, susah nanti malahan. Saya membantunya pun saya nggak paham, karena itu walaupun memang ada, tapi kan nggak realistis. Ya, jadi yang normal-normal saja. Misalkan jasa bengkel, sepeda, bengkel mobil, boleh. Cuci sepatu, ya, yang normal-normal aja lah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita ke mata kuliahnya? Aman ya? Yes, kita lanjut ke mata kuliahnya. Mungkin tadi sudah di share oleh Mbak Elisa. Nanti bisa dibaca di situ. Oke, sebentar. Saya ini agak gaptek untuk share screen ya, sebentar ya. Hmm, oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, oke. Manajemen strategis. Hari ini kita bahasnya meraih keunggulan kompetitif. Jadi nanti di sini akan berisi semua yang berhubungan dengan manajemen ya. Kita hanya perkenalan dulu hari ini. Manajemen strategi ini apa sih gitu ya. Sehingga kita nanti setelah kita memahami manajemen strategi ada satu tujuan utama dari perusahaan yaitu meraih keunggulan kompetitif. Karena pada dasarnya ketika kita sudah mengetahui strategi ya apa yang ingin kita ambil, apa yang ingin kita raih itu nantinya tentunya akan meningkatkan keunggulan kompetitif kita. Ya, keunggulan adanya persaingan kita. Ya, yuk kita lanjut untuk hari ini kita akan bahas macam-macam gitu ya. Yang pertama adalah tentang kisah beruang gitu ya. Kalau di gambar teman-teman sudah download yang sudah dikirimkan Mbak Elisa, itu ada kisah beruang nanti kita bahas bersama-sama. Inti masalahnya ada definisi dan 3 tahap manajemen strategi. Maaf ya, saya sering megang hidung, saya agak flu ya. Otak kanan, otak kiri. Nanti kita akan mulai latihan intuisi dan juga analisis gitu ya. Jadi ternyata ketika membuat sebuah strategi itu ada namanya intuisi dan analisis. Ini harus seimbang, harus digunakan bersama. Lah, biasanya nih cewek-cewek ini biasanya menggunakan yang mana dulu nih, intuisi atau analisis gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Setelah itu kita akan membahas mengenai strategi dalam hal adanya medan peperangan yang ada. Strateginya bagaimana sih? Militer sama strategi secara manajemen sama tidak gitu ya. Makanya nanti kita bahas itu. Terus studi kasus ya, ada global, ada lokal. Kalau saya pakai global itu Singapore Airlines, sama kalau lokal saya menggunakan Gojek. Karena Gojek ini eh contoh yang strategi yang cukup ini banget ya. Kalau menurut saya cukup super sekali karena dia awalnya menggunakan konsep ojek ya, jadi menjadi Gojek gitu ya. Itu unik sekali dan smart banget. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih. Ada suatu cerita ini ya, teman-teman. Mengapa strategi ini sangat apa namanya penting sekali ya? Ini akan ada sebuah cerita sederhana. Ini ada 2 orang sahabat nih teman-teman, 2 orang sahabat. Dia jalan-jalan ke apa namanya sebuah hutan suatu sore karena mereka mau mencari inspirasi gitu ya. Mereka mau mencari inspirasi, mereka jalan-jalan dan otomatis mereka sudah mempersiapkan semuanya. Memang mereka tidak ada tujuan untuk melakukan adanya kemah di sana, tapi mereka hanya ngobrol-ngobrol aja sore-sore gitu ya. Barangkali teman-teman suatu saat mau mencoba itu monggo ya, kalau di dekat rumahnya ada danau, hutan gitu ya, boleh dicoba. Yang penting nggak ada
tidak ada binatang buasnya. Setelah itu, ketika mereka santai-santai ngobrol, muncullah adanya sebuah beruang gede banget. Beruang itu otomatis sebelum mereka muncul pasti ada suatu jejak blem 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 gitu ya. Suaranya pasti muncul di situ. Dan dua orang ini kaget nih karena mereka menganggap bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat aman. Ternyata ketika ada suara dari beluang itu, teman yang satunya ini dia sudah mulai mengambil dari sepatu lari nih. Lah, si temennya ini sudah mulai panik. Kamu tidak mungkin bisa lari lebih cepat dari beruang itu. Ngapain kamu pakai sepatu? Katanya dia begitu. Lah, si temennya ini sudah siap-siap menggunakan sepatu nih, sudah siap dia. Lah, si temennya yang menggunakan sepatu dia bilang, saya tidak perlu lari lebih cepat dari beruang, tetapi saya hanya perlu lebih cepat dari Anda. Jadi intinya dia ini sebenarnya nggak terlalu konsen pada beruangnya, tetapi dia lebih konsen supaya dia bisa mendahului temennya. Lah, sebenarnya ini kalau menurut teman-teman maksudnya apa nih dari yang warna orange ini ya? Saya tidak perlu lari lebih cepat dari beruang, tapi saya hanya perlu lari lebih cepat dari Anda. Lalu di sini pelajarannya adalah bukan sekedar bertahan, tapi tentang keunggulan kompetitif. Yo, ada nggak teman-teman yang kira-kira ini tuh bisa menceritakan? Ini maksudnya apa sih yang oranye ini bahwa saya tidak perlu lari lebih cepat dari beruang, tapi saya hanya perlu lari lebih cepat dari Anda. Mengapa dia ngomong seperti itu? Ya, ada yang bisa eh, menceritakan opini itu tadi maksudnya apa ya? Mbak Soimah mau bercerita? Apa ya maksudnya si temennya ini tadi ngomong seperti itu? Ayo Oh, Kak. teman-teman. Oh, Kak Putri. Apa? Jadi kalau misal Oh, sebentar ya Mbak Putri ya, orang gantian ya. Oke. Mbak Soimah dulu ya, baru Mbak Putri. baik baik Bu. Oke. Ya, Mbak Soimah. Kalau menurut saya ya Bu, Apa? karena kan ini dalam konteks dunia bisnis, Hmm, ya. ya. Eh, Dia bilang saya tidak perlu lari lebih cepat dari beruangnya, tapi dari Hmm, temannya ini, betul. yang artinya dia itu harus lebih unggul dari pesaing dia Yes. atau temannya ini. Mhm. Tuh, Bu. Oke, Menurut saya bagus. seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Soimah, keren banget. Iya, Bu, sama. Ya, yuk Mbak, siapa tadi? Mbak Putri ya, Mbak Putri Faradila, ayo. Sama Bu jawaban saya. Gak apa-apa, ayo diulangi aja. Eh, Oke, samanya bahwa ternyata, jadi dia menyusun strategi yang lebih matang agar lebih unggul dari temennya itu. Karena kalau temennya hanya fokus berlari untuk agar tidak dikejar beruang itu. Tapi kalau temennya mengatur strategi agar dia bisa unggul lebih dari temennya. yes, strateginya pakai sepatu lari. Ya, yang awalnya dia pakai sepatu biasa, ketika ada beruang pakai sepatu lari. Kalau di dunia nyata kayaknya aneh gitu ya. Tapi ini adanya sekedar cerita di manajemen strategi saja. Oke, satu lagi nih, Mbak siapa yang mau coba? Walaupun sama, pasti narasinya agak sedikit berbeda. Lainnya? Aman ya. Jadi artinya adalah kalau eh, dari segi apa cerita tersebut mengibaratkan adalah kalau logikanya betul paling depan pasti lebih aman. Yang pasti akan kena makan atau kena terjang beruang itu paling yang terakhir gitu ya. Makanya dia bilang bahwa saya saya lebih takut kalau saya di belakang Anda, saya harus lebih lebih maju atau saya harus bisa mendahului Anda. Karena kalau secara logika, kalau di depan yang akan diterjang duluan yang paling belakang kan. Itu kalau secara logika dari adanya ceritanya Ibu. Tetapi kalau dari cerita
ibu ini dihubungkan dengan manajemen strategi, ini beda lagi teman-teman. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dua orang dan juga beruang itu adalah kalau di dalam bisnis, teman-teman, suatu perusahaan itu tidak selalu harus menjadi yang paling sempurna di dalam pasar. Artinya adalah kita harus memiliki keunggulan. Kita harus lebih unggul dari perusahaan yang lainnya. Makanya kenapa kalau teman-teman amati ada perusahaan misalkan dia memberikan adanya kalau kita lihat ada e-commerce ya, ada yang memberikan diskon di hari-hari tertentu, terus e-commerce yang lainnya ikut-ikutan nih gitu ya. Itu sebenarnya sama. Jadi pada saat perusahaan itu membuat sebuah strategi, mereka selalu berusaha untuk lebih unggul dari perusahaan pesaingnya. Makanya kenapa ada sebuah statement kan tadi bahwa saya tidak perlu lari lebih cepat dari beruang itu tadi, tapi saya harus lebih cepat dari kamu. Kamunya temennya ini adalah para pesaing. Pesaing ini pada saat kita bisa mendahului adanya pesaing, otomatis kita bisa mendapatkan pangsa pasar lebih bagus lagi. Pangsa pasar ini berupa konsumen, ya konsumen yang sesuai dengan keinginan kita, misalkan segmentasi kita lebih ke anak-anak, anak muda, Gen Z, dan macam-macam. Jadi satu hal pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu tadi adalah yang paling penting memiliki keunggulan dibanding pesaingnya. Kita sudah siap-siap terlebih dahulu ketika ada bahaya gitu ya, dengan menggunakan sepatu lari tadi. Tetapi kalau di dalam dunia nyata, kita harus siap-siapnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk strategi. Ya, dengan kata lain adalah perusahaan itu tidak harus mengalahkan seluruh pasar, teman-teman. Nggak harus kita bisa memenangkan semua pasar, semua misalkan saya usaha dalam bentuk minuman ya, minuman misalkan minuman dingin nih. Tapi kita tidak harus menjadi kita akan bisa mengalahkan pasar itu. Kita harus bisa menjadi nomor satu, nggak harus itu. Tetapi bagaimana caranya kita memiliki keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing yang orang selalu menginginkan produk-produk kita walaupun itu strateginya nggak terlalu banyak. Oke. Misalkan nih contohnya antara Samsung ya, antara Samsung sama hmm, merek selain Samsung apa teman-teman yang bisa teman-teman pakai? Oppo mungkin, Bu. Oppo ya, Samsung dan Oppo. Mereka pasti memiliki keunggulan kompetitifnya masing-masing. Saya tanya nih ke Mbak Laila, kalau ada pilihan ya, pilihan menggunakan adanya HP Oppo atau Samsung, kira-kira teman-teman pakai yang mana? Samsung. Baik. Samsung, mengapa? Karena dari pengalaman diri sendiri, kayaknya Samsung lebih awet gitu, Bu, untuk jangka panjang. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Soimah deh yang on cam aja. Ada nanti bisa sama-sama ya teman-teman yang off cam saya panggil satu-satu. Mbak Soimah, Oppo atau Samsung? Saya kurang lebih sama seperti Mbak Laili, Bu. Samsung ya. Milih Samsung nih. Oke, Mbak Mbak Suci nih, Mbak Suci ada di sini? Oke, nggak ada. Mbak Gracia, Gracia Ruth. Samsung, Bu. Samsung, kenapa? Karena nggak apple to apple gitu loh, Bu. Nggak sama. Karena kan Oke. kalau Oppo sama Samsung kan pasti lebih bagusan Samsung jauh kan, Bu. Oh, oke. Ya, Mbak, ini tadi ada pertanyaan. Oppo sih, Bu, Mbak Suci. Lah, saya ada nih teman mahasiswa gitu ya, di reguler ketika saya tanya ada yang menjawab Oppo. Karena ada yang bilang, Bu, Oppo sama Samsung itu walaupun nggak sama dari segi kualitas gitu ya. Tapi kenapa saya suka pakai Oppo? Oppo ini kameranya bagus banget, Bu. Ketika digunakan foto, dia lebih unggul daripada Samsung. Walaupun harganya si Oppo ini lebih lebih murah nih dibandingkan Samsung yang harganya mahal. Kata dia begitu.
Sebenarnya teman-teman, mengapa ada orang yang lebih pilih Samsung, ada pilih Oppo, ada yang memilih produk-produk yang lainnya, gitu ya. Ini karena yang pertama ada tergantung adanya pilihan konsumen. Konsumen membuat pilihan. Tapi sebenarnya perusahaan ini memiliki strategi. Lah kalau si Samsung, dia ini sudah kuat di dalam ada mereknya ya, dia brandingnya kuat nih. Jadi branding kuat ini dia mengeluarkan seri apapun pasti akan ada yang mau beli. Sedangkan ketika branding nggak kuat ini nanti berarti dia harus memikirkan strategi bagaimana nih supaya konsumen ini bisa cinta dengan produknya. Harus ada satu hal yang bisa diambil, entah itu kameranya misalkan ya, entah itu ada di dari segi musik suaranya lebih bagus, ataukah misalkan dalam hal kecepatan dan macam-macam, karena saya nggak begitu paham ya isi HP gitu ya. Kira-kira apanya nih, apa desainnya dan yang lain-lainnya itu yang harus menjadi daya tarik. Pasti kita ketika teman-teman mengeluarkan sebuah produk, pasti ada merek-merek yang lebih unggul. Ya kan? Merek unggul ini pasti akan banyak. Tetapi bagaimana caranya supaya kita merek baru ya atau merek yang nggak terlalu unggul tadi memiliki keunggulan bersaing bila dibandingkan merek-merek yang mahal. Misalkan nih desainnya lebih bagus. Ya, walaupun memang pesaing-pesaingnya lebih lebih banyak yang bagus-bagus, tapi yang kita harus bisa menyasar segmennya siapa begitu ya dan lain-lain. Oppo ini biasanya sering dipakai oleh eh, ibu-ibu yang usia karena orang tua saya dulu tuh suka sekali pakai Oppo. Katanya lebih enak gitu ya daripada Samsung. Nah, ini semuanya adalah tergantung pilihan pelanggan. Makanya kenapa butuh sekali ada survei. Pada saat teman-teman membuat sebuah usaha, itu kan survei dulu ya, pakai penelitian dulu, pakai kuesioner dulu, itu sebenarnya fungsinya adalah itu. Makanya ketika teman-teman pas di jalan, dikasih kuesioner, itu di dijawab sebisa mungkin, seoptimal mungkin, karena itu biasanya untuk kebaikan mereka. Karena mereka biasanya ingin mencari apanya, mencari ada ya peluang-peluang usaha yang lainnya memperbaiki produknya. Oke, lanjut nih cerita The Beruang tadi ya. Selanjutnya adalah, hmm, nah kita butuh jembatan menuju satu tujuan dan bukan jembatan tanpa arah. Artinya adalah pada saat kita mau mencapai sebuah tujuan itu pasti ada jembatan. Contoh nih, teman-teman pasti di ketika pulang kantor gitu ya, ketika mau mau pulang pasti akan ada beberapa yang melewati jembatan gitu ya. Kalau di Kota Malang ada nih namanya Jembatan Suhat gitu ya. Kalau saya pulang ke rumah saya pasti saya pasti akan melewati si Jembatan Suhat ini tadi. Mengapa? Ya karena saya nggak melewati itu. Ketika saya tidak melewati itu ternyata harus muter lagi lebih jauh. Artinya adalah ketika kita mau pulang, kita adalah membutuhkan jembatan. Sama dengan ketika teman-teman mau usaha, mau bisnis, ketika produknya sudah ada nih, gitu ya. Misalkan sekarang kan banyak sekali produk adanya parfum-parfum lokal gitu ya. Misalkan ya, teman-teman membuat sebuah parfum lokal nih, misalkan, terus otomatis untuk memperkenalkan itu mencapai suatu tujuan bisa dikenal masyarakat, jembatannya apa nih teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jembatannya apa? Untuk mencapai sebuah tujuan, ketika saya punya parfum nih ya, saya jualan parfum misalkan nih, saya jualan parfum tapi belum banyak yang kenal parfum saya ingin mengenalkan ke masyarakat ini loh parfum enak. Kira-kira jembatannya siapa? Apa? Untuk mencapai tujuan saya tadi. Bisa dimengerti ya pertanyaannya ya? Oke, kira-kira apa nih jembatannya? Ditulis di kolom komentar aja nggak apa-apa, aman? Ada yang tahu? Mbak Angel, Angel Karunia?
Mbak Veronica. Oh ya, Mbak Angel. Yuk, jembatannya apa, Bentar, Mbak? Bu. Kenapa? Oke, ya wes ganti yuk. Mbak Veronica. Oke, ya wes. Lanjut lagi. Siapa ya? Saya ingin dengar suaranya. Mbak Gracia aja lagi deh. Oh, Mbak Gracia ini lagi dikerja ya, kalau nggak salah ya. eh Maaf, Bu, bisa menjawab juga, Bu. oke, bisa ya. Oke, yuk. Untuk jembatannya mungkin promosi ya, Bu, supaya konsumen bisa mengenal. Mm-mm. Oke, selain itu Hmm, singkat-singkat aja nggak apa-apa. Ditulis di kolom komentar teman-teman yang lain belum sempat menjawab nggak apa-apa. Dan selain itu, Terus mungkin ngasih sampel ya, Bu. Endorse bisa. endorse, yes. Ya, terus mungkin ya itu aja sih, Bu, kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Ya, Gracia. terima kasih, Bu. Oh iya, Mbak Dona nih tadi ada. Mbak Dona masih di sini kah? Oke, Mbak Soima deh. Mbak Soima apa Mbak Soima jawabannya? Eh, mungkin Bu, kan dari promosi itu kan, atau Mm-mm. kita ngasih stempel wangiannya itu, parfumnya itu kan pasti mereka kayak kasih feedback, Bu. Oke. Kalau misal ini kayaknya kurang gini atau terlalu menyengat atau bagaimana alkoholnya kebanyakan, dari situ kita memperbaiki lagi produk kita biar nanti lebih bagus lagi, makin banyak yang berminat juga gitu, Bu. Oh, Mungkin gitu. munculnya munculnya adanya review ya. Review-review Iya, Bu. positif negatif itu juga berpengaruh. Mbak Laili tadi ada juga menjawab itu apa ya tadi ya? Mbak Laili ikut dalam sebuah pameran, ya biasanya ada UMKM gitu ya, produk-produk UMKM dan macam-macam itu bisa dikenalkan. Terus kerjasama dengan e-commerce misalkan. Jembatan itu adalah sesuatu yang nantinya akan membuat produk kita diminati, teman-teman. Jadi ya itu tadi yang dikatakan teman-teman adanya promosi produk, endorsement, terus menggunakan adanya sampel kecil-kecil ya. Terus biasanya kan kalau teman-teman pas belanja parfum gitu ya, dikasih sampel kan kecil-kecil yang model ampul kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya adalah merupakan pengenalan produk supaya eh, kita bisa lebih loyal terhadap produk dalam produk tersebut. Biasanya apa beli satu parfum eh, kasih parfum lagi kecil satu. Padahal sebenarnya parfumnya sangat kecil banget, cuma sekitar setengah mili atau 1 mili aja gitu ya. Tapi kita ketika dikasih bonus itu sudah sangat happy. Itu juga adalah merupakan suatu jembatan. Misalkan beli satu gratis satu, tapi satunya yang untuk ukuran kecil itu juga oke, merupakan sebuah jembatan. Artinya, jembatan ini adalah jembatan menuju dari masa depan yang berupa rencana strategis. Rencana strategisnya apa yang tadi udah dibahas teman-teman, melakukan ikut pameran, terus menggunakan ada sampel, terus menggunakan adanya promosi, endorsement, macam-macam itu adalah jembatan. Jadi bukan jembatan yang tanpa arah, tapi sudah sesuai dengan tujuannya masing-masing. Yuk, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Amankah? Aman ya. Ini malam yang sadu. Di tempat saya hujan, teman-teman. Mbak Soima dari mana? Saya dari Probolinggo, Bu. Oh, Probolinggo. Aman ya, tapi Probolinggo ya. Baru selesai hujannya, Bu. Baru Tadi selesai. hujan besar. Oke, Probolinggo ini panas banget ya. Oke, Probolinggo Iya, kota Bu. ya. Kan saya kabupaten, Bu. Oh, Agak ke timur. Oke. Yuk, lanjut ya. Ini nih, apa itu manajemen strategis? Ya, baru kita bahas nih. Manajemen strategis itu adalah suatu seni dan ilmu yang tujuannya adalah merumuskan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi
keputusan lintas fungsi. Jadi artinya ketika kita sudah membuat formulasi, membuat implementasi, mengevaluasi, itu artinya adalah kita sudah melakukan sebuah manajemen strategis. Manajemen strategis ini kan seni ya. Kalau di manajemen, bahasa manajemen kan begitu ya. Manajemen ini adalah sebuah seni, seni untuk mengendalikan, mengorganisir karyawan gitu ya. Terus ada actionnya, ada pengendalian dan macam-macam. Itu kalau di manajemen saja. Tetapi kalau di manajemen strategi, itu tadi membuat perumusan dari formulasinya, terus mengimplementasikan dan evaluasi. Nah, di sini di tengah-tengah teman-teman ada namanya integrasi lintas fungsi. Jadi kan kalau teman-teman sudah, kalau yang akuntansi Mbak Soima mungkin eh, langsung dapat ini ya. Kalau di manajemen itu ada yang namanya manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Sorry, ini kurang SDM ya. Jadi ada pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM. Nah, manajemen-manajemen inilah nanti mengatur di dalam sebuah perusahaan. Kan biasanya kalau di usaha, ke perusahaan besar itu ada namanya divisinya masing-masing kan. Divisi pemasaran, divisi HRD atau SDM, divisi keuangan, divisi operasional gitu ya, dan macam-macam. Lah, ini nantinya setiap divisi ini atau lintas fungsi ini itu ada yang namanya strategi. Bagaimana caranya kalau di pemasaran, bagaimana caranya supaya produk itu laku terjual sesuai target ya, laris manis, gimana caranya ada strateginya. Di bagian HRD, bagaimana caranya supaya karyawan ini nggak bolosan, gimana caranya supaya karyawan ini datang tepat waktu, pulang tepat waktu, nggak apa molor gitu ya. Bahkan misalkan masuk jam 8 tetapi ternyata karyawan banyak masuk setengah 9 misalkan. Ternyata aturannya pulang jam 4, karyawan jam 3 sudah ngibrit, sudah pulang. Itu ada strateginya. Kenapa? Supaya apa yang dilakukan perusahaan supaya si karyawan ini awet di kantor, nyaman di kantor. Misalkan di kantor ada tempat istirahat khusus. Di tempat istirahat itu bisa nonton film misalkan selama 1 jam istirahat, ataukah bahkan ada kantin nyaman misalkan dan macam-macam nih. Kalau di kantornya Google gitu ya, atau bahkan teman-teman ada yang bekerja di Google, itu di kantor Google ini dia santai, ada tempat istirahat atau bahkan tempat untuk main game gitu ya, untuk tempat nongkrong, tempat macam-macam supaya apa? Supaya karyawannya nyaman. Itu salah satu yang dilakukan untuk strategi SDM. Ada lagi strategi keuangan nih. Keuangan bagaimana supaya pengeluarannya nggak terlalu tinggi, supaya eh, keuntungan semakin tinggi ya, terus pengeluaran ini itu bisa dihandle dengan baik. Gimana caranya? Operasionalnya pun begitu. Ini fungsi di lintas fungsi ini dibutuhkan manajemen strategi di masing-masingnya. Itulah ruang lingkup di manajemen. Setelah itu, apa yang ada nih yang perlu kita lakukan pertama sama pembahasan Ibu yang di pertama tadi, bahwa sebenarnya pada saat kita membuat sebuah strategi gitu ya teman-teman, kita harus mengetahui yang namanya adanya formulasi. Formulasinya apa saja? Formulasi ini ada di visi misi, lingkungan eksternal, internal gitu ya. Kita ada di 2 ini. Di 3 yang tugas sesuai tugas nanti. Jadi tugas kita itu berasal di dalam lingkup adanya formulasi, membuat visi misi, membuat peluang eksternal, membuat kelemahan di internalnya. Bagaimana caranya ini bisa kita antisipasi dengan baik. Nah, di visi misi mengapa masuk tahapan formulasi kira-kira? Mengapa visi misi masih masuk tahapan formulasi? Karena visi misi masuk ke tahap awal, mengenalkan diri kita. Seperti nih, kenapa ada Mbak Soima, Mbak Laili, Mbak Gracia, Mbak Angel, terus Mbak Dona nih, Mas Sohibul, dan teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Kenapa kok ada di sini?
Kenapa sih esok malam-malam yang sebenarnya seharusnya enak tidur di rumah gitu ya? Kok kalian justru menyempatkan waktu untuk kuliah lagi, ya, memutuskan melakukan perkuliahan, memutuskan untuk malam-malam duduk manis gitu ya, mandengi komputer dengan mendengarkan Zoom ketemu dengan ibu gitu ya misalkan. Itu adalah sebenarnya rentetan dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek teman-teman. Rentetan dari adanya visi misi teman-teman semuanya. Visi misi ini muncul karena adanya tujuan, karena ada keinginan. Iya enggak? Ya, Ya, Bu. muncul karena keinginan. Karena keinginan, kalian pastinya ketika sudah bekerja, menginginkan adanya jabatan lebih tinggi nantinya. Ingin kehidupannya lebih baik lagi, gampangnya ingin punya gaji yang lebih banyak gitu kan. Otomatis saya harus memiliki jasa S1 nih, gitu kan. Setelah di S1 selesai lulus, punya tujuan lagi, saya harus kuliah lagi nih S2. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya sudah S2, saya bisa menduduki di jabatan-jabatan tertentu misalkan. Lah, ini masuk ke visi misi, teman-teman. Lah, pertanyaannya adalah visi misi ini akankah bisa berubah? Bisa berubah tidak? Saya mau cerita sedikit ya tentang ibu ya. Dulu saya pas zaman SD nih, SMP nih, saya ingin sekali sekolah atau mendalami di dunia desain atau jahit menjahit gitu ya. Saya ini suka sekali untuk apa desain jahit. Tapi pada saat saya ingin mengungkapkan orang tua saya mau SMA nanti bukan ke SMA biasa, tapi saya mau ke SMK. SMK khusus ke jurusan tata busana. Tapi kata sama orang tua saya, jangan. Kamu harus SMA ke SMA biasa. Artinya cita-cita saya sudah mulai luntur, ya kan? Cita-cita saya luntur, saya nggak bisa nih, saya nggak mau kalau di SMA. Tapi gimana pun juga orang tua maunya saya harus ke SMA, saya nggak boleh ke SMK. Akhirnya setelah SMA, saya kelas 1 masih ambyar ya. Biasanya kelas 1 SMA ini masih suka main-main gitu ya. Setelah itu dari SMA kelas 1, kelas 2 sudah mulai sedikit penjurusan kan tentunya. Setelah penjurusan itu saya baru tahu nih, oh iya saya di EPS aja. Saya ingin sekali mendalami dunia psikologi karena saya eh kayaknya saya senang di sana. Akhirnya yang saya lakukan, jadi visi saya adalah saya ingin sekolah di S1 di psikologi, saya cita-citanya ingin nanti lanjut S2 psikologi juga. Saya juga nanti ingin membuka adanya klinik praktek dan macam-macam. Waktu itu kan namanya cita-cita ya teman-teman, masih punya visi aja. Visi saya adalah untuk kuliah sukses di psikologi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya les ya untuk bisa mendapatkan kalau dulu namanya kalau sekarang namanya SMP apa ya teman-teman ujian masuk seleksi masuk perguruan tinggi. Ya, jadi begitulah ya, seleksi masuk perguruan tinggi supaya saya bisa masuk itu. Akhirnya saya mulai les nih, saya kursus gitu ya. Saya les di dulu itu ada namanya adalah Primagama ya teman-teman, les di Primagama macam-macam. Sampai akhirnya saya daftar. Daftarnya saya waktu itu psikologi gitu kan di UGM UI Surabaya. Ternyata ketika jeng-jeng pengumuman masuk ya, waktu itu diterimanya di UGM. Ternyata orang tua saya nggak boleh, jangan jauh-jauh gitu kan. Kalau cewek itu nggak boleh jauh-jauh, harus di Malang aja. Ah, susah lagi, sedih lagi. Padahal di sini udah cita-cita udah mentok gitu ya teman-teman. Ingin sekali saya ingin jadi psikolog nih gitu kan. Setelah itu padahal saya masuk nih sebenarnya, tapi nggak boleh sama orang tua saya. Jangan, jangan diambil gitu kan. Nanti kamu jauh dari rumah, pokoknya harus di Malang aja, apalagi di Jogja misalkan dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan ya wis lah asal-asal aja kuliahnya gitu ya. Saya kuliah di ekonomi pembangunan jurusannya. Waktu itu di Malang, di Universitas Merdeka. Karena waktu itu semua tutup gitu ya teman-teman. Cuma itu saja yang bisa. Akhirnya saya masuk ke sana.
Mulai ada cita-cita lagi kan? Di tengah-tengah semester saya mesti sering dimintai tolong dosen saya sebagai asisten dosen. Akhirnya saya muncul lah, saya jadi dosen aja. Ketika saya jadi dosen, akhirnya saya ini belajar rutin, masuk tepat waktu mengerjakan tugas dan lain-lainnya, sampai saya lulus, selesai, akhirnya saya lanjut kuliah S2, karena tujuannya supaya saya jadi dosen itu tadi. Akhirnya, cita-cita visi misi saya itu sudah bisa dilaksanakan. Setelah saya jadi dosen saat ini, kira-kira visi misi saya ini itu bisa berubah lagi tidak? Saya kan sudah jadi dosen nih, ya, sesuai dengan cita-cita saya dulu, visi misi saya gitu kan. Sekarang kira-kira menurut Mbak Soimah, visi misinya Ibu ini berubah nggak? Bisa berubah, Bu. Bisa berubah. Mengapa? Karena belum kita nggak tahu ke depannya itu bakal nemu hal menarik apa lagi. Tuh. Jadi bisa saja berubah. Oke, kalau di sini jawaban Mbak Suci bisa, Bu, betul, semua bisa berubah. Karena apa? Tujuan saya sudah tercapai. Otomatis ketika tujuan saya sudah tercapai, saya punya tujuan lain. Apa tujuannya? Saya mau menikah, kan gitu kan? Setelah menikah, saya ingin punya anak, saya ingin punya rumah sendiri, saya punya kendaraan sendiri, macam-macam, semua cita-cita muncul. Artinya kalau di manajemen strategi adalah pada saat teman-teman sudah selesai di situ, visi misi bisa berubah. Sesuai apa? Sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan tujuan yang sudah selesai tadi mau diapain lagi, kan begitu ya. Sama kayak visi misinya perusahaan apa namanya Telkom ya. Telkom Indonesia pasti visi misinya harus berubah. Yang dulu mereka lebih konsen kepada adanya telepon rumah, warnet, ya, internet macam-macam. Tapi sekarang enggak. Mereka enggak konsentrasi ke sana. Minggu depan kita bahas itu. Jadi mereka konsentrasinya sudah berbeda lagi. Visi misinya harus berubah. Apabila kita bandingkan tahun 90-an sama di 2025 atau 2026 saat ini, pasti nggak sama. Sesuai apa? Perkembangan zaman. Ya, karena sudah terlaksananya cita-cita di awal, setelah itu muncul perkembangan zaman, akhirnya akan berubah lagi begitu ya. Karena usia saya sudah semakin beranjak tua gitu ya teman-teman. Otomatis ya cita-citanya udah berubah lagi, nggak ingin sekolah lagi, tapi ingin yang lainnya. Oke, paham ya. Setelah itu baru memunculkan lingkungan eksternal. Kita harus tahu nih, mengamati lingkungan eksternalnya apa saja, kelemahan internalnya apa, gitu ya, implementasinya untuk action, mengetahui adanya budaya, struktur, anggaran, gitu ya. Terus evaluasi menggunakan SWOT misalkan dan lain-lainnya itu harus kita tahu di dalam manajemen strategi. Ada pertanyaan teman-teman? Aman? Oke, Aman sepertinya, Bu. aman ya. Ngantuk gak apa-apa ya. Ngantuk minum kopi teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nih pertanyaan ringan nih. Ini saya nggak butuh jawaban panjang. Jadi teman-teman langsung ketika sibuk kayak Mbak Gracia Mas Sohibul masih mendengarkan saya, boleh teman-teman menulis di kolom chat ya, kolom komentar. Ini ada sebuah pertanyaan ringan dari saya. Sederhana aja. Jika perusahaan Anda adalah sebuah tim sepak bola, misalkan kalian kerja atau kalian memiliki perusahaan yang berhubungan dengan sepak bola, kalian memiliki kesebelasan gitu ya. Apakah di dalam adanya tim sepak bola Anda memiliki rencana permainan untuk menangkan permainan tersebut atau untuk apa menang atau hanya berharap supaya lawannya ini bermain buruk. Kira-kira apakah kalian memiliki rencana permainan tersebut, memiliki strategi, ataukah hanya
ya tinggal berdoa aja. Ya Allah, semoga nanti lawan saya ini kakinya sakit semua supaya larinya nggak kenceng. Ya, ya Allah, semoga nanti teman-teman saya apa lawan saya semua sakit kepala, masuk angin, salah satu atau salah dua atau semualah sebelasannya semua sakit supaya kami menang. Apakah begitu? Ibu izin jawab. Oke, Mbak Alvita. Iya, kalau menurut saya nggak bisa ngandelin ini ya lawannya main buruk ya. Jadi kita sebagai tim sepak bola harus punya plan atau cara main yang strategis buat Mm-mm. mencapai kemenangan gitu, Ibu. Kayak Oke. misalnya kita harus memiliki kemampuan dan Nah, percaya ke diri sendiri dan tim. Itu tim. paling Ibu. Iya. Oke, Mbak Alvita. Yes. Yang lainnya? Apakah Anda memiliki rencana permainan? Hmm. Iya, Saya tentu. Bu izin Mas menjawab. Soibul. Monggo, Mas Soibul. Menurut saya sih harus itu sih. Apa maksudnya? Harus riset dulu sih. Contoh Mm-mm. permainan lawannya itu kelemahannya di mana harus cari dengan sedetail mungkin ya kayak kelemahan atau kelebihan nanti nanti kita akan mencari apa pemain yang bisa menangkal hal itu. Jadi ya harusnya sih riset sih. Oke. Kan kan setiap contoh kayaknya pemain apa gitu di back atau di defense biasanya itu yang bagus harus anu apa namanya nyari striker yang bagus kayak maksudnya contoh di apa itu kelemahan kan pasti ada setiap manusia kan kan bisa dilihat dari replay di apa namanya game-game sebelumnya. Nah, Betul. itu harus di apa diamati gitu loh Bu. Menurut Betul. saya ini. Iya, terima kasih Mas Soibul. Mas Oke, teman-teman. Ada yang mau menjawab selain Mbak Alvita dan Mas Soibul? Kalau Mas Sohibul biasa nonton bola ya, jadi paham nih bagian striker, bagian defensif ya di defend, dan yang lainnya paham nih. Kalau cewek-cewek kayak ibu, ya pokoknya bagian posisi lah gitu ya. Oke, yang lainnya, Mas-mas misalkan, selain Mas Sohibul, ada mas-masnya nggak ada ya Mbak ya, selain Mas Sohibul ya, Mbak-mbak Ada, semua Bu. ya Kak? Oh, ada ya. Ada, Oke, tapi sepertinya tadi juga masih bekerja, Bu. Atas oke, ya nama wes. Kak Fadio Ilham. Oh, Fadio. Oke, ya wes. Ya, ini kita bahas Mbak Alvita sama Mas Sohibul ya. Betul. Jadi artinya teman-teman pada saat misalkan nih suatu saat kita memiliki amin gitu ya diamini ya pas bulan Ramadan kita memiliki sebuah perusahaan nih. Di perusahaan tersebut kita mengelola adanya tim-tim sepak bola. Pada saat tim-tim sepak bola kita mau main gitu ya. Jadi kan pertanyaannya apakah kita memiliki rencana permainan? Tentunya iya. Pada saat kita mengeluarkan pemain, tentunya kita harus mengetahui lawannya siapa yang katanya Mas Sohibul tadi. Kita harus mengetahui taktiknya nanti apa. Harus tahu kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan ya. Kelemahan dan kelebihan dari adanya para pemain tersebut. Ini masuk di lingkungan eksternal internal. Oke, Mas Beata ya. Saya oke, baik. Tapi kalau mau jawab boleh lah ya. Eh, lanjut. Jadi pada saat kita mau mengirimkan tim sepak bola kita, biasanya kan kita harus tahu nih, kita nanti lawannya siapa. Indonesia dengan siapa? Malaysia kah? Atau Thailand kah? Gitu kan ya. Kan pasti sebelumnya pasti harus tahu terlebih dahulu. Dan tentunya nggak mungkin kita main ambiar. Artinya kita tidak tahu lawan kita dan macam-macam. Artinya adalah kita harus mengetahui kekurangan, terus kelebihan kita ini apa, kelebihan dan kekurangan dari pemain apa lawan gitu ya. Setelah itu kita menetapkan nih bagian adanya posisi-posisinya yang katanya Mas Sohibul, posisi striker, posisi defense-nya, yang posisi mempertahankan, posisi ngegolkan misalkan yang ini yang mana saja itu sudah harus tahu. Nggak mungkin ketika kita main ambiar. Eh,
ayo kamu gitu ya, nyala-nyalain temen nggak mungkin. Kalau teman-teman lihat pemain-pemain sudah siap semua sesuai dengan posisinya masing-masing, karena mereka sudah memiliki rencana permainan, mereka sudah punya strategi. Artinya apa? Rencana strategi ini adalah rencana permainan perusahaan. Jangan bermain tanpa arah. Ketika kalian nggak punya strategi, nggak punya ancang-ancang, ya kita mau ngapain, nggak punya segmentasi, kita nggak tahu pesaing siapa dan lain-lain. Jangan coba-coba untuk mengeluarkan produk terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah mengeluarkan produk dalam jumlah ribuan, kita harus tahu terlebih dahulu siapa kira-kira adanya pesaing kita. Survei riset ini penting. Ya, lah makanya kenapa ini kita ibaratkan sebagai pemain sepak bola. Karena kalau di sepak bola ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Kita harus tahu posisi kita, perusahaan kita ada yang di mana. Di posisi dikenal atau tidak. Ketika tidak dikenal, kita harus memperkenalkan terlebih dahulu dengan menggunakan strategi-strategi tertentu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Aman? Lanjut. Nah, ini nih. Ketika ada intuisi dan analisis, kira-kira menurut teman-teman yang lebih penting ketika biasanya teman-teman mengambil sebuah keputusan, lebih penting terlebih dahulu intuisinya dulu atau analisis? Biasanya, Mbak Soimah, kalau dihadapkan dua pilihan nih, intuisinya dulu apa analisisnya sih? Analisis dulu, Bu. Analisis dulu. Setelah itu, Iya. Baru ke intuisinya. oke. Oke, yang teman-teman lainnya, intuisi dulu atau analisis dulu? Kalau saya intuisi dulu, Bu. Intuisi dulu, baru analisis. Mengapa, Analisis. Pak? Iya. Karena kan kalau intuisi itu kadang kita mengetahuinya secara langsung atau mungkin pikiran secara tiba-tiba gitu, Bu. Ide Mm-mm. secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya setelah dari ide kita bisa analisis dulu. Apakah ini bisa, misal kalau untuk bisnis, apakah ini bisa jadi bisnis jangka panjang atau bisnis hanya FOMO aja gitu, Bu. Oke, contoh nih ya, analisis ataupun intuisi. Sebelah kiri saya, yang ini ya, saya misalkan nih, saya ini dua tangan saya itu ada uangnya. Ya, misalkan contoh nih, saya ngasih tebakan ke teman-teman. Yang ada uangnya itu yang sebelah mana? Sebelah kiri saya. Kalau di kamera kiri ya ini ya, kiri saya atau sebelah kanan saya ini. Kalian langsung nebak tuh. Sebelah kanan, Bu, sebelah kiri, Bu, gitu kan, macam-macam. Setiap orang pasti tidak sama. Menganggap ada yang sebelah sebelah kirinya Bu Widi. Karena sebelah kirinya Bu Widi ini agak sedikit gendutan dikit gitu ya. Biasanya kalau ada uang koinnya atau uangnya agak banyak, biasanya tangannya agak gendut gitu kan. Agak gini kan biasanya ya. Kalau yang sebelah kanannya saya, ini kayaknya nggak ada uangnya deh. Itu masuk intuisi kan ya. Setelah itu kalian analisis nih, kira-kira diinceng dulu kan, tangannya Bu Widi ini ada uangnya enggak, ada sedikit apalah gitu ya yang kelihatan-kelihatan enggak gitu kan, dan macam-macam. Artinya sebenarnya pada saat kita mulai mikir ya dihadapkan dua pilihan, itu mesti munculnya intuisi dulu. Wah, ini enggak baik ini. Ah, ini ternyata bagus. Misalkan contohnya nih, mbak-mbak di sini ya, ada Mbak Soima, Mbak Laili gitu ya, misalkan eh memperkenalkan memperkenalkan kekasihnya ke orang tuanya nih ya, misalkan mau mau kenalan nih ke orang tua, ternyata si cowoknya itu pakai baju sobek-sobek gitu ya, menggunakan celana sobek-sobek, menggunakan tindian hidung, semuanya ditindik ya, menggunakan tindian di sini semua lengkap gitu ya, semua ditindih gitu ya. Kira-kira yang terjadi orang tua kalian ngapain? Masya Allah, Nduk, gitu kan. Astagfirullah, gitu ya. Kamu tuh gak salah pilih, gitu kan. Mainnya apa? Intuisi dulu. Iya nggak kira-kira?
Karena yang dilihat tampilannya terlebih dahulu. Orang tua nggak melihat. Teman-teman, saya izin 1 menit minum dulu ya. Baik, Mbak, Bu. jadi saya ternyata batuk-batuk. Saking semangatnya sampai batuk-batuk. Maaf ya. Oke, selanjut teman-teman. Ketika kalian memperkenalkan itu, otomatis orang tua nggak tanya-tanya dulu. Nggak nggak tanya kamu ngapain aja, kamu sekolah di mana, nggak tanya. Cuma astagfirullah, Dok, nggak salah kah? Atau misalkan si cowok-cowok nih ya, si bapak-bapak memperkenalkan idaman hatinya ke orang tua, ternyata ceweknya menggunakan celana pendek, mengenakan baju you can see I can see you gitu ya misalkan, terus rokokan di depan orang tua kalian, apa yang terjadi? Astagfirullah, gak usah lagi gitu kan. Ternyata ceweknya nggak baik, padahal itu masih casingnya. Ini biasanya mainnya intuisi. Jadi biasanya adalah pada saat kita memutuskan sesuatu, itu mainnya adalah muncul intuisi dulu. Intuisi ini dia berasal dari apa? Ya dari kebiasaan. Karena adanya identik gitu ya. Kalau perempuan, apalagi masih di yang orang-orang yang masih kuno gitu ya, cewek merokokan pakai celana pendek gitu ya dan macam-macam, aduh itu pasti gak baik. Padahal ya enggak juga. Karena kebiasaan itu tadi, kebiasaan lingkungannya nggak ada yang seperti itu. Jadi menganggap dia hal itu hal yang nggak bagus. Tetapi sebenarnya ya aman aja sebenarnya kalau memang lingkungannya lingkungan di kota-kota besar, nggak masalah gitu ya. Tapi intuisi ini biasanya muncul ya karena ini tadi, karena adanya pola-pola sebelumnya, karena munculnya kebiasaan, terus munculnya norma-norma gitu ya, itu biasanya muncul di situ. Nah, kenapa ketika saya tadi ini kan tangan saya juga ya, tangan sebelah kiri atau sebelah kanan, langsung kan, oh tangan yang agak gembung itu pasti akan ada uangnya. Karena apa? Biasanya polanya adalah pada saat kita megang sesuatu, misalkan saya pegang kertas aja nih ya, kayak gini ya, saya pegang kertas, pasti agak sedikit gembung nih tangan saya gitu ya, karena kebiasaan itu akhirnya memunculkan intuisi. Setelah itu baru dianalisis. Ketika kalian memperkenalkan yang itu tadi, kekasih hatinya baru dianalisis, ditanyai, kamu di mana kerjanya, Mbak? Atau Mas, kamu udah kerja? Oh iya sudah Pak, saya usaha sendiri misalkan. Ternyata anaknya baik nih gitu misalkan. Ya wes kalau mau sama anak saya semua itu copotin gitu. Oke Pak, saya copotin misalkan. Ya, itu baru masuk ke analisis. Jadi intuisi dan analisis ini sebenarnya adalah dua hal yang dimana, sebentar ya, saya bagikan lagi. Intuisi dan analisis ini adalah dua hal yang memang harus bersama-sama. Ini kunci suksesnya adalah integrasikan keduanya. Jangan manajemen berdasarkan ketidaktahuan. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu. Memang muncul intuisi sih, gitu ya. Intuisi baru dianalisis. Nggak hanya asal intuisi aja. Intuisi saya, insting saya itu nggak bagus, tapi nggak ada alasannya. Ya kadang kan kalau cewek-cewek nih, kamu jangan sama itu nih, Dok, gitu kan. Misalkan, kamu jangan sama si A, karena instingnya ibu ini nggak bagus. Loh, ibu ini instingnya apa? Harus ada alasannya. Misalnya kan anak-anak Gen Z begitu ya. Ya karena itu tadi, setelah intuisi kita harus menganalisis. Ada pertanyaan? Aman? Kalau di Aman, contoh Bu. perusahaan itu teman-teman ya, intuisi dan analisis ini loh kasusnya Gojek. Jadi Gojek itu kan pertama dia tahap intuisinya adalah ketika dia melihat transportasi di Jakarta yang ketika memesan taksi aja susah di saat-saat tertentu. Teman-teman ada yang memiliki pengalaman dulu ketika memesan taksi konvensional? Ada? Ibu ini punya satu pengalaman ya, memesan taksi konvensional.
di zaman belum ada Gojek ya. Mungkin kalian belum lahir waktu itu ya. Jadi ketika saya pesen taksi online, taksi konvensional, di taksi itu kita nggak bisa WA zaman dulu ya. Kita harus telepon. Teleponnya ke telepon perusahaan, bukan telepon WA. Jadi kalau di Kota Malang 0341, 0342 gitu ya, di daerah-daerah tertentu. Dan itu teleponnya harus di rumah. Saya minta jemput gitu kan. Saya minta jemput di rumah saya nomor sekian sekian sekian. Saya nunggu lama teman-teman. Kadang nunggu setengah jam bahkan. Setelah itu saya telepon lagi, Mbak masih belum datang. Belum Bu, tunggu aja, macet. Kita nggak bisa ngelihat nih teman-teman. Kalau sekarang kan kita bisa record nih, lihat ya, di situ udah sampai mana sih si Gojeknya gitu ya. Misalkan saya mau minta dijemput di Institut Asia gitu. Oh, ternyata sudah sampai di Jembatan Suhat nih, sudah bisa kita kita cek di situ. Tetapi kalau zaman dulu nggak ada. Lah, inilah sebenarnya asal muasalnya si Pak Nadiem ya itu mendirikan Gojek, teknologi yang luar biasa super kalau menurut saya waktu itu gitu ya. Ketika menghubungi call center dari taksi yang nggak muncul, terus transportasi Indonesia yang sangat sulit, dan juga melihat adanya peluangnya ojek. Zaman dulu kan adanya ojek ya, ojek di apa namanya pengkolan, makanya itu kan dijadikan sinetron ya, ojek apa namanya pengkolan. Ojek pengkolan itu biasanya ojek di ujung-ujung terminal, di pasar, sekolahan gitu ya, makanya namanya ojek. Di ojek ini tadi harganya nggak sama gitu ya. Dulu kalau saya dari rumah ke kampus gitu ya, ke Asia, saya biasanya dikasih harga 15.000. Tapi di tempat lain, di waktu yang lain, kadang saya dikasih 30.000. Saya nawar 15.000 nggak bisa Mbak 30.000 sekarang gitu ya. Akhirnya naik turunnya nggak jelas. Tapi ketika muncul Gojek, lebih gampang dan juga tarifnya lebih jelas. Ada kenaikan biasanya ketika hujan, ya, ketika pulang kantor, anak-anak waktu berangkat sekolah, tapi dia masih ada keterangannya. Tarif agak tinggi karena adanya traffic yang tinggi. Biasanya begitu. Ketika hujan juga begitu, karena cuaca yang nggak mendukung, harga agak sedikit naik. Tapi naiknya masih masuk akal. Nah, hal inilah yang diambil peluang oleh Bapak Nadiem. Ternyata peluang itu masuk ke intuisi dia dulu. Ini kayaknya kalau saya bikin aplikasi gitu ya, dengan kondisi ruwetnya Jakarta, ini kayaknya lebih oke deh. Akhirnya muncullah Gojek. Gojek ini muncul dari sebenarnya intuisi. Setelah itu dia analisis. Analisisnya muncullah sebuah aplikasi yang namanya Gojek. Juga banyak contoh-contoh yang lain ya sebenarnya teman-teman tentang cerita-cerita intuisi dan analisis selain dari Gojek. Oke, lanjut ya. Setelah intuisi, ini bentar lagi kita selesai. Nih, kamus, tapi kayaknya nggak saya bahas full ya. Ini sudah kita bahas bolak-balik gitu ya dari tadi. Sebenarnya kamus strategi kita itu ada 4 pilar ya. Jadi ada visi misi, lingkungan eksternal, ada peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan, internal, sama keunggulan kompetitif. Kalau di visi misi ingin jadi apa kita, apa bisnis kita saat ini, ya itu harus ada step by stepnya. Kalau peluang dan ancaman eksternal itu faktor kendalinya ada di kompetitor, ekonomi, terus konsumen, gaya hidup, ya. Internal juga faktor yang bisa dikendalikan, manajemen, apa asetnya, kualitas, macam-macam itu harus ada di internal. Kalau keunggulan kompetitif, apa yang harus kita lakukan dari pesaing? Sama cerita dari ada beruang tadi ya. Jadi beruang sama 2 sahabat tadi itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan lebih baik dari pesaing. Kita harus lari duluan gitu ya dari adanya para pesaing yang ada. Oke, ada pertanyaan? Belum lanjut? Ini kita kurang 3-4 slide aja kok. Bentar lagi kita sudah selesai. Silahkan teman-teman yang mau bertanya atau mau didiskusikan juga boleh. Boleh, nggak harus bertanya. Misalkan ada kasus, Bu, saya ada kasus nih, kerjaan saya begini gitu, boleh. Oke, saya anggap aman ya. Ini next ya. Nah, ini nih. Ada sebenarnya bukan kasus ya ini, sebenarnya sebuah cerita global aja, Singapore Airlines.
Singapore Airlines ini adalah sebuah maskapai internasional yang dimiliki dari negara Singapura. Sama dengan halnya Indonesia. Indonesia punya Garuda. Terus si Malaysia punya Malaysia Airlines. Saudi Arabia punya Saudi Arabia Airlines ya. Sebenarnya namanya sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau apalagi negara Cina itu punya Cathay ya, Cathay Pacific itu punyanya Cina. Terus macam-macam, semuanya pun memiliki pesawatnya masing-masing. Etihad itu punyanya Abu Dhabi gitu ya, dan lain-lainnya. Lah, Singapore Airlines ini adalah salah satu atau beberapa pesawat internasional yang dia memiliki banyak sekali penghargaan. Ya, kalau yang internasional itu banyak sekali dipegang oleh Singapura, Etihad, Emirates, ya Cathay, itu juga merupakan pesawat-pesawat internasional gitu ya yang sangat sangat handal sekali dan dia memiliki banyak sekali piagam sertifikat Best International Airlines. Lah, Singapore Airlines ini teman-teman, dia memiliki adanya pesawat juga yang lebih murah ya, low cost-nya istilahnya. Low cost dari Singapore Airlines itu adalah Scott Airlines ya, sama dengan Malaysia Airlines itu dia punya Malaysia Airlines itu punya AirAsia ya. Garuda Indonesia punya Citylink. Jadi itu adalah versi termurah dari Singapura. Jadi Singapura ini punya Scott. Nah, strateginya adalah dia melakukan layanan yang sangat ada premium sekali. Efisiensi dari operasionalnya. Jadi layanan premium ini adalah dia layanan nomor 1 dengan walaupun ekonomi tempat duduknya juga nyaman, kualitas dari makanannya gitu ya juga bagus. Dia sangat oke banget dan lengkap, pelayanannya sempurna. Ada entertainnya juga gitu ya. Walaupun di beberapa maskapai juga ada seperti Garuda, tetapi tidak selengkap dengan Singapura. Kalau Singapura itu semua entertainnya lengkap. Ada musik, radio, apa namanya? Untuk musiknya juga ada filmnya dan filmnya film-film apa baru. Terus layanannya juga layanan nomor 1. Ya inilah di apa namanya istilahnya diunggulkan oleh Singapore Airlines. Terus setelah itu dari brandingnya dia adalah branding dari konsisten icon Singapore Girl-nya. Singapore Girl-nya itu juga bisa ini mereka selalu menampilkan ini teman-teman gambarnya ada pramugari ya pramugarinya dan juga singa patung singa ya dari Singapore Airlines itu dia selalu menampilkan itu. Jadi untuk brandingnya dia memang ke sana. Setelah itu hasilnya adalah dia mendapatkan hasil Best International Airline berulang kali. Karena dengan tampilan yang bagus, layanan premium, efisiensi operasional, terus brandingnya kuat. Artinya pelajaran yang ada di sini adalah harus terus berinovasi rute. Ya, meskipun sudah sampai di ada titik puncak. Jadi rute itu harus selalu diperbarui. Ini ada satu cerita nih, CEO ya. Kalau teman-teman suka nonton drama Cina gitu ya. Ayah saya ternyata seorang CEO. Mari kita berdiskusi sejenak dengan berandai-andai kita seorang CEO ya. Ini drama Cina banget gitu ya. Saya sangat cintanya sama drama Cina sampai langganan ya semua aplikasinya gitu. Sangat cinta sekali dengan bapak-bapak CEO itu tadi. Oke teman-teman, yuk kita sejenak berpikir nih. Apabila jika suatu saat, amin, saat ini deh, jika Anda ditunjuk sebagai CEO sebuah maskapai penerbangan hari ini, sekarang ya, apa satu hal, saya butuh satu kata aja ya teman-teman, misalkan layanan tempat duduk gitu ya, layanan makanan gitu ya, layanan kan banyak ya.
Apa satu hal yang akan Anda ubah untuk memenangkan hati dari pelanggan? Saya ulangi, jika Anda ditunjuk sebagai CEO hari ini, gitu ya, sebuah maskapai penerbangan, apa satu hal saja yang akan Anda ubah untuk memenangkan hati dari pelanggan? Sebagai informasi, Singapore Airlines ini sukses karena layanan pelanggan yang konsisten. Bagaimana dengan strategi Anda? Yuk, gimana nih? Strateginya apa nih, teman-teman? Para Bapak Ibu CEO yang ada di sini. Strategi pertama apa nih yang diungkapkan? Teman-teman yang masih aktif, satu-satu aja ya. Dari Mbak Soimah dulu nih. Mbak Soimah, apa nih? Kalau di urutan saya Mbak Soimah dulu ini. Mbak Soimah, apa yang kamu lakukan, Mbak? Ibu CEO. Meningkatkan kualitas pelayanannya, Oke, kualitas pelayanan. layanan ya. Iya, Layanan umum ya ini ya. iya Bu. Oke. Ibu CEO Putri Faradila, apa yang Anda lakukan untuk memenangkan hati pelanggan? Kalau di tempat kerja, boleh di kolom komentar aja. Oke, selanjutnya saya lanjut ke Ibu CEO Alvita. Bu CEO, gimana nih pendapat Ibu CEO? Yes, berlanjut ke Ibu CEO Laili. Bu CEO Laili, apa yang Anda lakukan Bu CEO untuk supaya memenangkan hati pelanggan? Sama sih Bu, lebih ke apa ya, meningkatkan pelayanan, lebih ke itu, tapi pelayanan dalam misal saat delay gitu, atau pembatalan penerbangan saat Penerbangan. kan apa namanya, banyak yang kayak jadi mungkin gimana ya Bu jelasinnya, jadi bete gitu gara-gara lama nunggu atau gimana. Jadi Ada kompensasi ya. iya, jadi mungkin dari voucher makan atau hotel atau di ini tiketnya boleh di cancel atau gimana gitu. Oke. Ya, betul. Jadi ini ada juga jawaban dari Mbak Veronica, menurut saya meningkatkan keamanan atau safety. Betul. Kalau Mbak Laili, ini saat ini ya teman-teman, masalah tiket ya, saat ini yang lagi rame bahwa banyak sekali saudara-saudara kita dari Indonesia yang mau pulang ke Indonesia nggak bisa. Padahal dia awalnya memesan tiket macam-macam gitu ya, ada Singapura, Emirates, Etihad, macam-macam. Ternyata ada beberapa yang mereka tidak mau tanggung jawab. Mereka hanya mau refund saja, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Padahal ketika kita mau pulang ke Indonesia, tentunya kita berharap kita langsung bisa masuk rumah gitu ya, bisa ketemu keluarga. Tapi pada saat kita nggak bisa pulang dengan kondisi adanya perang ini, tentunya kita harus menyediakan tambahan dana untuk hotel dan macam-macam. Kalau itu tidak bisa di-refund, misalkan itu hanya bisa di-refund, tapi tidak ada tanggung jawab dari maskapai penerbangannya, susah. Jadi saya lupa ada beberapa maskapai penerbangan yang dia nggak tanggung jawab, hanya refund saja, langsung sudah. Tapi ada beberapa maskapai penerbangan internasional yang mereka mau selain refund, kalau misalkan nggak jelas, tapi mereka masih mau bertanggung jawab mencarikan hotel. Jadi mereka ada kerjasama hotel dan mereka masih bertanggung jawab itu. Mau mereka. Jadi mungkin itu juga bisa dijadikan sebuah strategi. Ya, sebuah cara bagaimana cara memenangkan hati pelanggan apabila dengan kasus adanya seperti ini ya, kondisi ada perang seperti ini, bagaimana caranya ketika konsumen sudah memegang tiket nih tapi nggak bisa pulang.
Ya memang maskapai penerbangannya juga nanti kalau menanggung lama otomatis biayanya akan semakin bengkak. Tapi ketika dibiarkan pun ya kasihan konsumennya. Apabila dia masih menunggu lama di negara orang yang nggak tahu kanan kiri gitu ya harus ngapain. Nah itu juga harus tanggung jawab. Itu juga bisa dijadikan sebuah strategi. Misalkan juga ketika ada konsumen yang sudah 5 kali, 6 kali naik maskapainya, ketika ulang tahun kasih ucapan, kasih hadiah kecil, itu juga cara yang sangat sederhana memenangkan hati dari pelanggan. Misalkan juga saya tuh punya teman-teman punya cerita saya memiliki langganan untuk potong rambut gitu ya. Pada saat saya ulang tahun, saya digratiskan layanan untuk cuci rambut gratis. Itu seneng walaupun hanya cuci rambut aja gitu ya. Itu kita happy. Itu juga sebuah strategi. Dari tadi Mbak Putih Faladila, Mbak Suci nih terakhir. Mbak Suci tadi udah jawab ya? Yang di ini siapa ya tadi ya? Di kolom chat, Bu. Mbak Suci Oh iya ya. jawabnya. Mbak Suci sudah ya yang tadi apa ya Mbak? Saya kok Oh ya, meningkatkan konsistensi kualitas layanan agar pelanggan tidak merasa kecewa saat pemesanan tiket dan perjalanan pesawat. Oke, yes. Saya nggak bisa tanya satu-satu ya teman-teman karena durasi. Oke, terima kasih semuanya. Jawabannya yang luar biasa. Jadi lanjut lagi kasus lokal nih, Gojek ya sama tadi ya. Ibu bilang nih ya, Gojek itu konteks dari batas industri yang menghilang ya. Jadi akhirnya artinya adalah awalnya dia intuisi karena ojek transportasi gitu ya. Setelah itu diadaptasi melalui super aplikasi dari GoFood, Vinted, logistik dan macam-macam. Dan pelajarannya adalah kita harus memformulasikan strategi agresif untuk diversifikasi risiko. Jadi ini adalah kasus-kasus lokal yang juga masuk contoh intuisi tadi. Intuisi dan dianalisis. Oke, lanjut. Ini sama ya, jadi ibu nggak bahas, jadi formulasi, implementasi, evaluasi, nanti kita harus mengkombinasikan ini mulai minggu depan kita akan bahas visi misi. Lanjut lagi, mengapa repot-repot berstrategi? Ngapain sih kita kok mikir-mikirkan strategi, memikirkan cara bagaimana produk kita bisa dikenal oleh orang lain gitu ya. Misalkan tadi saya mengeluarkan sebuah merek parfum misalkan, Ibu membuat merek parfum yang tadi ada saran-saran teman-teman melakukan endorse, membuat sampel dan macam-macam. Ngapain saya repot-repot itu? Yang pertama, ada manfaat finansial untuk meningkatkan profitabilitas lebih tinggi. Ketika kita membuat strategi, otomatis kan banyak sekali konsumen yang sudah tahu produk kita. Ya kalau secara manajemen pemasaran itu harus ada minat terlebih dahulu. Minat dulu baru kan kita lihat-lihat. Ketika kita sudah ada minat satu merek, kita cek semakin kepingin gitu kan. Nanti akan meningkatkan profitabilitas. Setelah itu meningkatkan produktivitas aset, adanya proaktif mencegah permasalahan. Karena ketika kita ada strategi, ada masalah-masalah tertentu, kita akan bisa kita hadapi dengan strategi-strategi ABC kita, gitu kan. Non finansial, pemberdayaan, mengurangi resistensi perubahan, komunikasi yang baik. Contoh nih teman-teman, kayak saat ini televisi itu kan sudah mulai ditinggalkan ya. Ini loh antena ya kayak televisi lokal itu kan sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dan ini muncul adanya televisi pintar ya yang biasa kalau kita sebut adalah smart TV. Smart TV itu kita bisa menghubungkan televisi dengan internet. Jadi kita bisa nonton Netflix di situ, kita bisa YouTube-an. Itu adalah karena muncul strategi
yang diimbangi dengan adanya resistensi budaya atau perubahan. Perubahan gaya hidup kan sudah mulai berubah. Kalau dulu identik indikator orang sukses itu kalau punya TV zaman dulu, zaman ibu, apalagi televisinya adalah televisi warna begitu ya. Kalau sekarang enggak, walaupun nggak punya TV nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Karena sekarang sudah banyak sekali internet, kalian bisa lihat Netflix ya, bisa lihat YouTube, macam-macam di dalam satu genggaman, yaitu menggunakan HP kalian masing-masing. Tapi makanya sekarang muncul adanya smart TV dan lain-lainnya. Itu karena mengurangi resisten perubahan. Terus komunikasi yang lebih baik ya. Karena kita dengan strategi, kita akan menggunakan strategi-strategi itu untuk berkomunikasi dengan para karyawan. Artinya adalah prosesnya yang paling utama di strategi. Lanjut lagi. Nah, ini strategi militer dan juga versus bisnis, teman-teman. Kalau militer, kalau kalian mau bergabung ya dengan strategi militer, kalau militer itu wajib mengenali musuh dan diri sendiri dulu. Tetapi kalau bisnis harus punya data kompetitor. Mengapa? Karena ketika kita mau bikin usaha, gitu ya, kalau kita mau usaha sesuatu, itu ya harus ada data kompetitornya dulu. Kompetitormu siapa? Misalkan saya bikin usaha sepatu nih, Bu, sepatu home industry gitu ya. Tapi kompetitor yang sesuai, yang home industry juga siapa? Kita harus tahu nih. Sama dengan Mas, siapa ya tadi bilang, Mas Soibul. Kita harus tahu nih, Bu, kelemahan dan kelebihan nih dari perusahaannya atau dari tim sepak bola tadi gitu ya. Sama, kita juga sama seperti itu. Kita harus tahu data kompetitor, kira-kira kompetitor ini produknya apa, kelebihan kelemahannya apa dan lain-lain. Itu kalau di dunia bisnis. Tapi kalau di dunia militer kita harus kenali musuh nih gitu ya. Dan juga diri sendiri. Diri sendiri ini kita sanggup nggak melawan musuh tersebut. Yang kedua adalah menghindari kekuatan dan juga kita harus serang kelemahannya. Kalau musuh kelemahannya apa kita serang gitu ya. Pada waktu musuh udah mulai terlena kita serang nih, kita tembak gitu ya. Sama dengan kasus perang kemarin ya. Kalau di bisnis kita harus mencari nice-nya. Ada yang tahu nice itu apa? Nice bisnis. Ada yang tahu? Nice bisnis. Mbak Laili misalkan. Nice dalam bisnis itu apa kira-kira? Nice bisnis ini adalah sebenarnya adalah segmentasi pasarnya teman-teman yang sangat spesifik yang nantinya mereka akan fokus ke produk-produk yang unik yang difokuskan. Contoh nih, nice ini. Misalkan kita ini kan banyak sekali ya teman-teman sepatu ya zaman dulu ya. Bukan zaman dulu sih kemarin-kemarin sebelum innya sebelum ramenya running ya. Kan banyak sepatu ya, Bata, Asik. Terus kalau di lokalan itu ada Donatello gitu ya. Terus ada Adidas ya dan macam-macam Nike. Terus apalagi sepatu macam-macam lah ya mereknya. Ya sepatu ini enggak spesifik, sepatu lari, sepatu jalan, sepatu macam-macam enggak ada spesifik. Tetapi tiba-tiba muncul merek Hoka yang dimana dia spesifik untuk khusus sepatu running. Runningnya juga macam-macam gitu ya. Itu masuk nice teman-teman. Nice ini adalah menciptakan segmentasi pasar di mana dia akan melihat dia akan membuat spesifikasi maksudnya membuat spesifikasi dari produk-produk yang ada dia spesifikasikan kayak sepatu macam-macam kan, sepatu jalan, sepatu lari, sepatu untuk main golf, untuk main tenis, itu beda-beda. Sepatu sepak bola itu berbagai macam. Tapi rata-rata merek-merek tertentu semua
ada semuanya. Misalkan Adidas, dia ada sepatu lari, sepatu tenis, sepatu macam-macam ada, sepatu jalan sporty biasa ada. Tetapi Nice ini adalah ketika ada perusahaan mengambil segmen tertentu, ngambil jebret, dia ngambil cuma khusus untuk sepatu lari aja. Nah, inilah yang dikatakan Nice. Mencari Nice. Nice segmen pasar yang spesifik, yang lebih spesifik lagi. Oke, ada pertanyaan? Paham ya maksudnya ya? Jadi niche ini adalah ketika kita ngambil sesuatu yang spesifik. Contohnya lagi ini nih, merek Eiger. Eiger itu kan khusus untuk pecinta alam, ya. Dia menyediakan apapun semuanya gitu ya berhubungan dengan naik gunung, ya. Misalkan dia menjual apa namanya tendanya juga, sepatu, terus tongkat apa itu namanya, tongkat untuk naik gunung itu, terus topi-topi, tas yang macam-macam, ransel lain-lainnya, rompi dan macam-macam itu berhubungan dengan naik gunung. Dia lengkap di sana. Itu namanya nice. Dia bisa melihat adanya peluang segmen dari adanya hobi-hobi tertentu tersebut. Oke, paham ya? Ya kalau kayak golongan sport station kan dia menjual umum gitu kan, semuanya ada. Tapi kalau yang nice ini khusus di nice dia menjual spesifikasi. Lanjut, kecepatan dan kejutan adalah kunci kemenangan semua. Entah itu strategi militer, entah itu bisnis, kecepatan adalah suatu kunci. Sama kayak lari tadi ya, yang pertama. Jadi ketika kita lari cepat gitu ya teman-teman, lari cepat itu nanti kita akan bisa lebih maju dari pesaingnya gitu ya. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Jadi harus menggunakan taktik terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman Kan? kalau ada pertanyaan atau Lady? mau ada yang didiskusikan. Mbak Lairi aman? Ya, oke ya. Ini kita mainan sejenak nih teman-teman. Mitos atau fakta? Ya. Kita kayak di TV aja Bu gitu ya. Kita mainan sejenak. Ini mitos atau apa fakta? Bahwa perusahaan kecil tidak butuh manajemen strategi. Mitos atau fakta? Semuanya kayaknya izin menjawab, Bu. Boleh Mas Soibul. Satu aja ini dulu. Perusahaan kecil tidak butuh manajemen strategi. Mitos atau fakta Mas Soibul? Mitos. Menurut saya Oke. semuanya harus ada strateginya. Yes. Mitos, Bu, kalau nggak ada strateginya. Betul. Mitos. Karena apa? Semuanya butuh strategi. Entah usaha kecil, entah usaha gede, entah hanya ibu-ibu duk-duk yang jual nasi goreng saja, itu pasti ada strateginya. Semua aktivitas usaha, aktivitas bisnis punya strategi. Teman-teman di sini pun datang ke sini punya strategi. Oke ya. Jadi teman-teman semuanya kuliah ataupun apapun pasti punya strategi. Apapun aktivitas kita pasti muncul strategi. Berarti jawabannya adalah mitos. Kedua nih. Saya tak baca dulu kedua. Strategi yang baik harus memberikan nilai unik bagi pelanggan. Mitos atau fakta? Izin menjawab, Ibu. Oke, Mbak Alvita. Jawabannya fakta, karena kalau misal kita punya strategi unik tuh kan jadi kita memiliki keunggulan dan nilai yang beda ya, sehingga pelanggan tuh bisa ngelirik ke produk kita. Betul. Ini salah satu competitive advantage yang ada di manajemen strategi gitu ya. Kita harus membuat sebuah produk seunik mungkin supaya konsumen dan juga pelanggan merasa cinta dengan produk kita. Ada kemanfaatan, ada nilainya gitu ya. Jadi jawabannya adalah mitos atau fakta, teman-teman? Mbak Alvita tadi? Fakta. Fakta. Bukan mitos, fakta. Ya, oke. Ini kayak internet saya sudah mulai agak nge-lag ya, Mbak
Ini ya, enggak ya? Aman ya? Aman Bu. Kelihatan saya agak sedikit kayak nge-lag. Yuk, yang ketiga, terakhir nih. Ini slide kita yang terakhir ya. Strategi dan operasional adalah hal yang sama, mitos atau fakta? Saya sih menjawab, Bu. Oke, Mbak Putri. Mitos, karena strategi dan operasional itu berbeda. Jika strategi itu menentukan pencapaiannya, tapi jika operasional itu menentukan pelaksanaannya, bagaimana produktivitas dan prosedur kerja sesuai dengan tujuan. Ya, sudah, Bu. Ya, oke. Artinya operasional ini action ya, actionnya, jalannya, strategi, rencananya. Artinya dua hal ini nggak sama. Jadi mitos atau apa namanya fakta? Mitos. Mitos, Bu. Mitos, betul. Nih jawabannya. Jadi perusahaan kecil tidak butuh manajemen strategi, mitos. Ya karena kita harus butuh tetap ada strateginya. Strategi harus unik. Ya iya memang betul. Ya, jadi bukan mitos ya. Strategi dan operasional sama, mitos. Karena strategi operasional dua hal yang tidak sama. Yang satu merumuskan, yang satunya actionnya. Nggak bodoh. Ya, oke. Terakhir nih, jadilah seorang yang proaktif, bukan reaktif. Karena organisasi sukses itu tidak menunggu badai berlalu, gitu ya. Mereka akan belajar untuk berselancar di atas ombak. Masa depan itu bukan untuk kita prediksi, tapi untuk kita ciptakan. Jadi salah satu strategi itu kita tidak bisa membuat ada prediksi, ya, tapi kita juga harus menciptakan sebuah produk tersebut, tidak hanya di angan-angan saja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai di dalam satu pertemuan kali ini. Sebelum saya kembalikan pada Mbak Admin, ya, ada pertanyaan kah hari ini? Sampai mulai dari awal sampai akhir tadi. Ada pertanyaan? Ayo silakan teman-teman yang mau bertanya. Kak Beta. Aman ya? Oke, saya anggap aman aja ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya kembalikan ke Mbak Admin, saya terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa teman-teman tadi. Sampai ketemu kita minggu depan dengan tetap jam 7. Nanti saya mohon minggu depan juga sama, kita jam 7 tepat waktu dan kita bisa lebih aktif lagi karena kita akan bahas visi misi dan mulai mengerjakan sesuai dengan tugas yang tadi saya sampaikan. Jadi sudah hari ini sudah mulai ancang-ancang nih ya teman-teman membuat apa kira-kira perusahaan yang ingin saya jadikan tugas. Saya ingin angan-angan dulu ini pingin punya usaha apa ya, itu harus teman-teman ungkapkan, sudah harus ditulis. Minggu depan tinggal kita membuat visi misinya, kita bisa sharing minggu depan. Ya, jadi kalau ada yang dirisaukan, Bu, ini visi misi saya gimana? Saya nanti ada waktu 15 menitan untuk mengerjakan itu. Ya, supaya nanti UASnya bisa lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya kembalikan sama Mbak Admin. Monggo Mbak. Terima kasih Bu Widi untuk materinya pada malam hari ini. Dan juga terima kasih teman-teman sudah hadir dalam pertemuan pertama malam hari ini. Mbak. Ya, jangan patah semangat. Kita berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Ya. Oh, foto dulu Bu. Ya, yuk. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu nih. Atau udah nggak ada yang mau on cam lagi? Oke, Kita Kak Putri. Oke, yuk ada Mbak Putri. Siapa lagi nih? Teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam dulu. Persiapkan senyum termanis dan tercantik kalian ya. Oke, sepertinya sudah saya bantu screenshot. Oke.
Terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Widi dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Cukup sekian untuk malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih Kak Terima kasih, Aisyah. Mbak. Sehat selalu ya. Ya, Ibu. Amin.